Nah, tentunya pro kontra dalam berternak entok pasti ada. Ada yang menganggap ternak entok rugi banyak, ada yang menganggap ternak entok menguntungkan juga banyak, yaitu pendapat masing-masing dan bagaimana cara menanganinya. Jadi, cara yang bisa menguntungkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam mapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, ini di sore kali ini saya lagi ngasih pakan entok-entok saya. Ini ada beberapa pasir-pasir, terus indukan, dan ada 2 ekor pejantan yang sudah menjadi pacak teman. Nah, jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya mau membahas tentang misteri untung rugi ternak entok. Nah, sebelum kita membahas ke topik pembahasannya, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau memang perlu di-share, silakan di-share. Terima kasih untuk yang selalu mendukung dan yang mendukung channel saya. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Jadi 2 hari kemarin saya membuat video tentang yang berjudul fakta rugi berternak entok. Nah, jadi sebelum teman-teman melihat video ini, ada baiknya teman-teman melihat video saya yang berjudul itu tadi, fakta rugi berternak entok, agar nyambung ke pembahasannya. Nah, jadi setelah saya mengupload video itu di channel YouTube saya, lalu linknya saya share ke akun Facebook saya, ke peternak, forum peternak. Nah, tidak menyangka kalau yang saya share itu banyak menuai perhatian dari rekan-rekan atau peternak-peternak yang ada di forum tersebut teman. Nah, dari tanggapan mereka yaitu ada yang pro dan ada yang kontra. Maksudnya ada yang setuju kalau memang ternak entok itu rugi dan ada yang tidak setuju kalau ternak entok rugi alias menguntungkan. Seperti itu teman. Nah, mereka menjawab ataupun berkomentar juga memiliki alasan masing-masing. Yang menganggap rugi juga punya alasan dan yang menganggap untung juga punya alasan. Nah, dari mulai alasan yang rugi nih, dari mulai alasan pakan, terus angka kematian, terus harga beli dan harga jual yang tidak seimbang. Nah, seperti itu ya teman. Nah, tentunya juga yang menganggap ternak entok itu untung juga mempunyai sebab dan alasan gitu. Dari mulai ya bisa memanage pakannya, mengatur tata kandangnya, mengatur penjualannya, dan yang pasti dia berangkat dari hobi teman. Kalau memang hobi tidak memikirkan untung ruginya, yang penting hobi tersalurkan. Nah, itu tanggapan dari peternak-peternak yang ada di forum yang saya share linknya teman. Seperti itu ya teman. Nah, kalau menurut saya sendiri atau aku pendapatku, berternak entok itu memiliki plus minus dan memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri teman. Nah, biasanya orang berternak entok itu ada 2 tipe, yaitu yang berangkat dari hobi dan berangkat dari keuntungan semata teman. Nah, saya akan mencoba menjelaskannya. Kita bahas dari hobi dulu yang pertama. Nah, ketika orang itu berternak entok berangkat dari hobi, insya Allah dia itu merawat entok pasti dengan sungguh-sungguh dan tentunya dia akan fokus ke perkembangan entok, belum terlalu fokus ke masalah penjualannya. Karena biasanya kalau hobi itu ya ibaratnya seneng ngingu lah, seneng nyawang gitu, seneng ngopeni entok itu namanya senang merawat entok. Nah, seperti itu ya teman. Nah, ketika kita berangkat dari hobi, tentunya berternak entok itu tidak akan menjadi beban teman.
Tapi justru malah ketika kita bermain entok itu banyak masalah, bermain ke kandang entok ya, misalnya kita lagi banyak masalah kita bermain ke kandang entok. Nah itu justru malah akan menghilangkan stres teman. Tidak percaya silahkan tanya kepada yang penghobi entok. Kalau misal dia stres, dia main ke kandang, dia lihat ternaknya yang sehat-sehat, gemuk-gemuk, pasti dia akan hilang stresnya. Seperti itu ya teman. Nah, ketika kita hobi juga, pasti kita akan mengakali bagaimana pertumbuhan entuknya agar cepat besar, agar sehat. Nah, seperti itu pastinya teman. Nah, ketika sudah besar, sudah sehat, pasti baru ada pikiran untuk menjual. Nah, ini ketika bahan-bahan yang kita mau jual itu sehat, terus gemuk-gemuk, tentunya hasilnya pasti akan memuaskan teman. Harga jualnya juga pasti akan tinggi. Seperti itu ya teman. Nah, beda dengan orang yang berternak berangkat dari keuntungan semata. Nah, misal dia itu berternak entuk teman, dia itu akan pastinya akan sangat perhitungan terhadap pakan. Nah, memang itu betul, kita boleh perhitungan ke masalah pakan, tapi kalau kita hanya perhitungan tapi tidak memikirkan protein atau kandungan gizi dalam pakan itu, ya tentunya entok kita akan ya kurang sehat, tentunya kurang gemuk juga karena kita perhitungan dalam pakan. Nah, biasanya kalau orang yang hanya berangkat dari keuntungan semata, ketika entok sakit dia merawatnya juga ya karena tidak hobi, ya teman-teman pastinya tahu lah. Kalau tidak hobi kita merawat entok yang sakit ya pastinya tidak sungguh-sungguh gitu. Nah, misalnya juga kalau ada entok yang sakit atau entok yang mati, pasti dia akan sangat pusing teman karena dia memikirkan, wah, entok saya mati satu, pasti saya rugi segini. Nah, itu pasti akan menjadi beban teman. Justru nanti ternak entok ini malah menjadi beban kepada orang yang beternak itu sendiri teman. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi saya sarankan kalau kita mau berternak entok itu kita berangkat dari hobi dulu teman. Karena kalau kita hobi pasti akan merawat sungguh-sungguh dan insya Allah hasilnya akan memuaskan. Nah, untuk tanggapan yang di sosial media yang setuju kalau entok itu berternak entok itu menguntungkan, mereka berpendapat seperti ini. Mereka bisa untung karena memanage pakannya. Nah, betul teman. Kalau berternak entok, asal kita bisa memanage pakan, penyakit, dan penjualan, itu otomatis kita akan untung dan akan bisa menuai hasil yang maksimal. Nah, seperti itu ya teman. Jadi, pokoknya kita fokus ketiga ini, masalah pakan, masalah penyakit, dan masalah penjualan. Kuasai tiga ini, teman-teman pasti akan sukses berternak entok. Seperti itu ya teman, dan hasil tidak akan mengecewakan. Yang biasanya hanya hobi semata, nanti berternak entok akan menjadikan hobi yang berpenghasilan. Tentunya sangat senang ya teman, hobi dibayar. Nah, luar biasa. Jadi seperti itu video kali ini. Nah, silakan yang masih menganggap berternak entok itu merugikan, ya sering-sering lihat di YouTube atau sering-sering bertanya kepada peternak terdekat tentang cara memanajemen entok agar tidak rugi. Nah, mungkin video pada kali ini hanya seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya, silakan teman-teman mau menganggap ternak entok rugi atau menguntungkan, itu pendapat masing-masing. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau memang kurang bermanfaat atau membuang-buang waktu teman-teman, mohon maaf karena ini hanya pendapat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Minta dukungannya untuk channel ini agar wadah kita berkomunikasi tentang seputar dunia entok bisa berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.